Ini yang khas dari Ghazali. Ini tak ambil dari Iljamul Awam an Ilmil Kalam. Katanya Ghazali, sering-sering kamu ngaca diri, sering-sering introspeksi. Kalau ketemunya dirimu itu awam, lakukan 5 hal itu. 1, 2, 3, 4, 5. Awam itu berarti bukan bidangku, bukan wilayahku, bukan. Nah itu berarti kamu awam. Kamu mungkin ahli di teknik tapi awam di kedokteran. Ahli itu kan awam namanya. Kalau contohnya Ghazali ini itu sebenarnya ilmu kalam. Jadi tidak harus semua orang ngerti filsafat, tidak harus semua orang ngerti ilmu kalam, tidak harus semua orang ngerti kedokteran, tidak harus semua orang ahli matematika. Jadi dibandingkan gimana caranya jadi profesional, kalau Ghazali malah ngajar gimana caranya jadi awam. Itu kan antitesisnya Barat. Barat itu selama ini mendengung-dengungkan kamu harus profesional. Tapi kalau Ghazali, ayo jadi orang awam yang baik. Itu gak sembarangan. Jadi awam pun harus belajar. Kenapa banyak chaos hari ini? Karena orang awamnya gak sadar kalau dia awam. Setiap orang komentar tentang politik kah, tentang kesehatan kah, tentang kamu, ngomong aja semuanya. Nggak ngerti batasmu. Itu malah bikin chaos. Kalau Ghazali teorinya kebalikannya. Ayo sadar kapan kita jadi awam. Ya meskipun kalau kamu merasa dirimu, saya nggak awam pak karena saya sarjana. Oh iya berarti hidupkan itu. Tapi bagi yang awam, nah itu 5. Yang pertama taktis. Kalau agama taktis itu menyucikan diri, pasrahkan semua pada Allah. Kalau yang non agama berarti ya sucikan diri, pasrahkan pada ahlinya. Ahlinya yang lebih tahu. Nah, jadi kita nggak usah cawe-cawe. Hari ini kan kamu Jokowi kamu komentari, Prabowo kamu komentari, kasus JIS kamu komentari, apa wae kamu komentari. Semua hal kamu komentari. Ini yang bikin kacau, bikin rusak. Jadi orang dianggap ngerti segalanya. Saya pernah kejebak sekali di wawancara TV. Metro TV nyari yang ngerti filsafat. Terus ada yang rekomendasi aku di wawancara tak. Aku, ini wawancara apa tak mas? Anu pak, pokoknya kita cari yang ngerti filsafat. Tak pikir wawancara filsafat. Begitu ngomong wawancara, gimana pendapatnya Pak Faiz tentang Nyai Roro Kidul? Aduh, cari filsafat, ujung-ujung takut Nyai Roro Kidul. Live, berarti aku iki piye tak jawab piye, enggak tak jawab piye. Nah, aku ngarang ya iso wae, cuma kan bukan bidangku. Akhirnya terpaksa aku ngomong tentang mitologi, mitologisasi, demitologi dan seterusnya. Enggak ono Nyai Roro Kidul, pokoknya mentalitas orang yang memitoskan sesuatu. Contoh yang dimitoskan Nyai Roro Kidul. Daripada aku tidak ngerti terus ngarang-ngarang Nyai Roro Kidul adalah Ciloko. Karena memang bukan ahlinya. Nah kalau mitologi, mitologisasi, demitologi aku ngerti. Jadi aku ngomongnya ke situ. Biar yang lain yang jawab Nyai Roro Kidul. Pertanyaan selanjutnya lebih dahsyat. Gimana menurut Pak Faiz tentang Syekh Siti Jenar? Aduh, habis Nyai Roro Kidul, sekarang ketemu Syekh Siti Jenar. Judek nah aku, bukan bidangku. Mbok tadi nyari ahli kejawen apa sopo lah gitu. Pak Herman Sindung apa sopo lah ya. Syekh Siti Jenar tanya aku. Tanya Plato, Aristoteles, takono Sartre tak jawab. Syekh Siti Jenar, ya aku ngerti, cuma nih aku ngomong lah ketawa semua orang. Kamu harus ngerti batas. Hari ini kan orang itu kadang-kadang yang penting terkenal apa wae ya wis. Dikon diskusi apa wae ya wis bisa. Nah, enggak. Harus taktis. Yang kedua, al-iman wa tasdiq. Percaya dan membenarkan. Enggak usah cerewet kalau memang bukan bidangnya. Kalau kamu urusan kesehatan lebih ngerti dokter. Maka kalau kamu berobat ya harus iman wa tasdiq. Kalau dokternya bilang gitu ya gitu, nggak usah diajak diskusi. Ya sebentar dokter, saya nggak ngerti dalilnya ini kok bisa sampean bilang enggak. Wong kamu bukan ahlinya kok ngajak debat. Urusan teknik juga begitu. Urusan listrik ya serahkan ahli listrik. Terhadap ahli listrik kita iman wa tasdiq.
Terus yang ketiga, al-i'tiraf bil ajzi, mengakui kelemahan diri. Oh iya ya, aku itu tidak paham ya kalau bidang itu, aku itu tidak ngerti kalau wilayah itu. Itu namanya al-i'tiraf bil ajzi, mengakui kelemahan. Jangan sok, jangan kemenyek kalau bahasa Jawa Timurnya. Tidak ngerti ya diakui aja, nggak ngerti. Itu al-i'tiraf bil ajzi, akuilah bahwa di bidang itu kamu tidak ngerti, kamu lemah. Kadang-kadang kan ada orang tidak ngerti aja bisa sombong. Aku kalau belajar itu 2 minggu tak kuasai langsung. Oh, ya, berarti 2 minggu lagi sekarang ya tidak ngerti apa-apa masih ya. Gitu aja, yang tidak ngerti aja bisa sombong kan. Tidak, harus al-i'tiraf bil ajzi, akuilah kelemahanmu. Dan yang keempat, as-sukut anis soal, jangan cerewet. Tidak ngerti cerewet, nyebeli lagi, pertanyaannya ngawur lagi, tidak mengarah lagi, tidak. Nah, itu awam. Dan yang terakhir, al-imsak, menahan diri. Kalau kalam ya antasaruf fil alfat, nggak usah nafsir sendiri, nggak usah nakwil sendiri, sudah ada ahlinya. Nah ini kalau bagi saya, kenapa tak cuplik dari sini, karena ini teori, bagi saya teori anti profesionalitas, kebalikannya masukannya barat. Gimana caranya jadi awam? Oh, itu penting loh. Lo anggap kamu tiap hari marah-marah, pemimpin gak ada yang becus, belajar dulu jadi pemimpin. Sebenarnya kamu juga gitu, rakyat belajar dulu cara jadi rakyat yang baik. Oh, kamu juga bukan rakyat yang baik kok ngeritik pemimpin yang tidak baik. Nah itu kan kode wae jan-jan antara yang kritik sama yang dikritik. Latihan jadi awam. Oh, itu teori yang khas. Oke. Karena kadang-kadang kan orang itu berpikirnya satu kutub yang lain tidak dipikir. Hari ini misalnya contoh, saya lupa baca di mana itu kan tentang obat kuat. Jadi di mana-mana orang selalu ribut gimana ada obat kuat biar kita tahan lama gitu. Ada nggak kira-kira yang mikir obat yang justru menurunkan gairah? Kan banyak orang yang gairahnya meluap-luap, ada yang selingkuh, ada yang sekarang mungkin kalau kamu punya ide baru menjual obat penurun gairah biar nafsunya nggak kegedean misalnya, mungkin laku juga ya. Lo kan nggak bisa kan orang mikir di kutub sebaliknya, selalu mikir obat kuat sekali oles langsung on klinik, kan selalu mikirnya ngono kabeh. Lah itu kan bagi orang yang sedang lemah lah, kayak gini anak-anak muda nafsunya dur, nggak ada sasarannya kan, kok ditawari obat kuat, ya harusnya obat yang agak melemeskan sementara lah untuk biar nggak ganas-ganas banget. Nah itu mungkin coba aja. Gimana caranya? Kalau agama kan rumusnya cuma puasa. Allah Pak sudah nafsu disuruh lapar lagi, malah sengsara. Wah ini kan kamu herbal untuk menurunkan hasrat. Wah itu kalau ada kayak gitu bagus. Itu namanya mikir kebalikannya. Ghazali ya mikir waliane. Kabeh kok mikir profesionalitas. Lah gimana? Nggak banyak orang pintar untuk jadi awam. Nah maka terus dia nulis Iljamul awam, gimana caranya mengendalikan orang awam.